Jadi kita tuh kecilnya lagi ada ngaji di rumah-rumah. Jadi ngaji-ngaji di rumah-rumah siapa yang buka pengajian gitu, ustadz buka pengajian, kita ngaji di situ. Dari kecil-kecil mulai dari turutan. Ya, jadi kita memang harus belajar. Aku bawa dia, doain dia karena dia kan udah aku bawa ke rumah sakit, udah aku bawa ke guru-guru aku semua, itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang mempan. Akhirnya dia didoain sama orang-orang Kristen. Nah aku bilang, ya terserah deh. Yang penting lu sembuh. Kalau lu sembuh, gue mau cerai serius. Itu planning aku. Aku dapetin itu dan aku tahu gunanya untuk apa dan apa yang harus lakukan. Itu belum menjadi Kristen loh. Aku percayanya gini loh, saya walaupun dia anakku lahir dalam keadaan aku percaya Yesus dan aku percaya akhirnya dia Kristen gitu kan. Tapi memang KTP kakak kita sih Islam sih ya. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Kak Lucy Daiva. Teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu lah Kak Lucy. Juga. Ya, salam kenal lah dulu ya. Salam kenal buat Kak Lucy. Kan teman-temannya Rian kan belum tentu kenal Kak Lucy juga. Ya kan? Cuman kayaknya kalau yang nonton podcast serupa pasti juga nggak asing dengan Kak Lucy, karena Kak Lucy juga banyak di podcast dan punya podcast sendiri. Iya betul. Walaupun sekarang lagi mati suri. Udah berapa lama Kak mati? Hiatus ya. 2 tahun ini lah. 2 tahun. Enggak, jadi ada peristiwa sebenarnya sih. Ada lama, peristiwa. Nanti kita cerita soal itu. Ada peristiwa kenapa akhirnya down dulu waktu itu. Kita sebelum kita kesana kita latar belakang banyak dibahas sih. Kalau tentang Kak Lucy ngobrol-ngobrol udah banyak bahas juga. Cuman ya singkat aja ya lah Kak. Sebelumnya Kak Lucy itu memang latar belakangnya kan dari entertainment ya. Mungkin bisa diceritain dikit aja. Iya dong. Apa yang mau diceritain? Ya maksudnya kayak background. Iya pastinya. Background pekerjaan dulu pertama kali masuk entertainment gimana? Oh gitu. Nah ini menarik ya. Jadi aku tuh kan memang dari entertainer ya. Aku entertainer di bidang entertainment. Nah, mungkin bahasa Indonesia pekerja seni. Pekerja seni. Nah, itu tuh nggak main-main Rian. Jadi untuk menjadi seorang entertain atau artis lah dibilang, zamannya aku itu nggak kayak sekarang, ya kan? Orang udah jadi TikToker, jadi artis, selebgram jadi artis, ya kan? Kalau dulu nggak. Jadi aku tuh pertama kali berkarir di bidang entertainer itu SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu ada peluang. Aku mulai nyanyi di Ancol. SMA kelas 1. Di Dufan. Semua dari Ancol dan sekitarnya. Jadi akhirnya jadi penyanyi tetap lah di sana. Dan banyak juga penyanyi-penyanyi yang besar awalnya dari situ. Ya kan, Anggun C. Sasmi, Nika Tria, itu semua dari sana. Karena kan memang nggak seperti karena wadahnya di situ. Nah, akhirnya panggung tuh panggung dimulai dari situ ya. Tapi sebelum di situ aku memang udah mulai dari panggung ke panggung. Bahkan penyanyi gerobak dorong itu udah di. Tapi basicnya emang dari dangdut atau? Enggak. Pop suka rock. Pop. Jadi aku memang penyanyi pop. Tapi kesempatannya waktu itu di Ancol dulu penyanyi pop. Di Ancolnya pop, tapi ada kesempatannya kesempatan di dunia industri musiknya di dangdut tahun 2003. Tapi sempat main film juga ya? Ada kesitunya larinya. Jadi penyanyi dulu. Nah, tapi di dunia sinetron itu udah dimulai tahun 93 juga. Jadi waktu kakak apa namanya, aku udah mulai nyanyi di Ancol, udah mulai nyanyi di mana-mana, ada seseorang yang nyawarin aku main sinetron. Pertama kali aku main sinetron judulnya Si Buta dari Gua Hantu. Itu jadi figuran. Yang film silat kolosal itu ya. Sinetron tapi ya. Wiro Sableng terus itu. Iya, betul. Yang tapi dulu episode panjang. Dulu di TPI. Main dari situ. Iya, itu figuran. Gue cuma jadi apa? Jadi dayang. tapi aku tuh memang orangnya friendshipper banget kan. Gue tuh friendshipper banget. Jadi akhirnya aku sampai sekarang sama pemerannya tuh masih baik sekali sama Mas Oji Saputra. Mas Hadi Leo udah meninggal. Jadi gue tuh memang orangnya friendshipper gitu. Jadi bisa dibilang dari kalangan yang junior sampai yang senior, teman-teman artis aku kenal. Mas Hadi Leo tuh yang jadi sebutnya dari Gua Hantu. Kan? Sampai monyetnya aja gue kenal.
Monyetnya. Gonta-ganti. Mati terus soalnya. Kliwon. Tapi kok lu tahu sih? Kan tahu dong. Ngerti. Iya. Masih. Ozi kan yang botak. Botak, Mas Oji. Yang Desi manis. Iya, saya dia tuh orang Medan lo, panggil abang harusnya. Oh, harusnya abang. Ya bang ya. Oke, terus mulai setelah itu kan berkarir tuh di sinetron. Sinetron. Padahal basicnya nyanyi terus sinetron, kemudian kok 2003 mulai ketarik suara lagi tuh. 2003. Iya. Ntar dulu. 2003 itu mulai ada peluang ke gini. Jadi saya tuh sebenarnya lebih ke nyanyi di panggung. Nyanyi panggung. Nah 2003 mulai saya debut albumku. Oh, album kaset lo dulu Rian, kaset. Set A, set B itu kan. Ya. Nah, itu kaset aku itu. Nah, itu debutnya tahun 2003 itu happening banget dangdut. Happening. Nah, itulah zamannya Inul, Anissa Bahar. Goyang-goyang itu. Iya, goyangan gitu. Yeah. Nah, aku tuh termasuk udah menjadi macan kafe saat itu. Iya. Jadi aku kan belum punya album. Jadi saya sudah diundang sana sini udah jadi macan kafe deh. Kalau gue udah nyanyi di mana rame dan ya memang aku kan orang atraktif. Intinya dibilang macan kafe. Nah, sambil aku on the way menuju ke sebuah debut album, bukan single, album. Aku tuh udah nyanyi di SCTV. Saking dibilang macan kafenya itu juga saya yakin kesempatan dari Tuhan ya. Tidak bicara dengan Tuhanku yang sekarang ya, Tuhanku yang dulu. Nah, jadi intinya waktu itu ada produser SCTV ngelihat aku tuh nyanyi di sebuah kafe. Dia bilang antik nih gitu kan. Ya udah akhirnya diundang lah gitu. Jadi dan itu juga gue nggak nyanyi dangdut loh. Pop malah. Iya, jadi memang aku tuh all round, Rian. Gue tuh all round, cuma memang kesempatannya nyanyi di dangdut. Albumnya itu. Itu pun lagu rock didangdutin. Kata-katanya selangit itu. Iya. Itu debut aku. Tersenyum penuh menarik gitu. Salah gak tuh dia gue liriknya salah lagi. Itu Tua Keladi versi dangdut. Rock dut pertama yang dibuat sama produser aku. Wow. Gitu. Setelah itu kan memang ya, kalau tadi kalau sih juga ngomong Tuhan gue yang dulu, Tuhan gue yang sekarang. Itu Tuhannya. Iya benar. Kan karena beda Tuhan yang dulu dengan Tuhan yang sekarang. Basicnya latar belakang. Kalau kita sekarang ngobrol ke basic latar belakangnya Kak Lucy dulu tuh memang dari lahir sebenarnya. Iya dong. Memeluk agama Islam. Dari benih. Dari benih. Dari Muslim. Karena keluarga besar memang dari Islam. Orang Palembang, dua-dua orang Palembang. Terus katanya juga papa dulu kan gitu ya? Iya. Kalau di sana tuh panggilnya Yai. Mama bilangnya bapak tuh dipanggilnya Yai karena guru ngaji. Guru ngaji itu Yai itu, bukan Kiai. Bukan beda. Kiai, Yai. Kalau Yai itu beda sama Kiai. Aku juga gak ngerti apakah dari Kiai. Pokoknya mama. Gak tahu, cuman istilahnya kalau orang Palembang kayaknya Yai doang. Iya, Yai doang gitu. Yai itu guru ngaji. Nah karena mama saya itu dulunya muridnya. Oh, muridnya. Jadi ya pokoknya kawin lah gitu. Jadi dikawinin. Bukan dikawinin ke sana. Memang udah jodohnya ya. Jodoh. Itu murid apa kata mamaku. Bapak tuh dulu Yai guru ngaji mama ya. Ya mereka jodoh gitu. Berapa saudara Kak Lucy? 7, aku 7 saudara. Kak Lucy nomor 3. Nomor 3. Oh, tengah-tengah lah itu. Iya, betul. Kemudian sebenarnya dari keluarga yang istilahnya Muslim totok. Muslim karena kami dulu tuh dari kecil memang sudah harus belajar ngaji. Hari-hari tuh aku ngaji. Misalnya sorry ya, kan friendly kan. Santai aja. Iya, aku ya pagi kan sekolah SD. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sore jam 3 aku sekolahnya madrasah. Gue kagak ngerti mak gue tuh nyokolin gue pagi-pagi udah SD. Sorenya sekolah madrasah. Iya, padahal mamaku juga termasuk yang gak punya duit loh. Kayaknya yang sekolah madrasah itu gue gratis. Jadi jaraknya lumayan jauh, berapa kilo ya aku untuk berangkat ke sekolah itu, sekitar 5, 7 atau 10 kilo. Jadi kita kan jauh ya, tiap hari dulu, lagi. Iya, zaman dulu kita sekolah jauh-jauh tapi jalan. Jalan kaki. Zaman dulu gak jalan. Mana ada anak sekarang tuh cemen banget. Rumahku ke sekolah SD. Sekarang dikit-dikit motoran. Sepeda nggak mau ya kan. Dulu kami jalan 12 kilo. SMA aku aja dari rumah ke SMA aku 12 sampai 15 kilo jalan. Berarti itu udah kayak Al-Quran ngelotok oleh enggak juga, karena kan memang
Kalau ngelotok kan kita hafalin, enggak. Lebih ke aku bukan, ada beberapa yang kita hafalkan. Memang harus ada yang kita Tapi memang ada sekolah hafalkan. khususnya di madrasah itu. Iya, sekolah madrasah itu kan istilahnya SD tapi untuk Islam. Jadi aku pokoknya sekolah SD reguler sama sekolah madrasah. Tapi aku ingat madrasahku cuma sampai kelas 3. Aku nggak ngerti namanya, kan dulu taunya sekolah aja. Jadi mamaku tuh berhentiin mungkin memang, aku nggak tahu lah, pokoknya aku madrasah cuma sampai kelas 3. Sampai kelas Ya, 3 SD, madrasah tuh SD. 3 tahun doang berarti. Jadi bukan sekedar ngaji gitu. Nah, ngaji juga iya. Jadi kita tuh kecilnya lagi ada ngaji di rumah-rumah. Jadi ngaji-ngaji di rumah-rumah siapa yang buka pengajian gitu, ustadz buka pengajian, kita ngaji di situ. Dari kecil-kecil mulai dari turutan. Ya, jadi kita memang harus belajar. Dari kecil. Ya karena basically si bapakku kiai itu tadi kali ya. Jadi basicnya dia mau dikuatin juga. Iya, anak-anaknya harus tahu. Karena anak sekarang juga banyak yang nggak bisa belajar, baca Al-Quran. Betul. Kalau zaman saya dulu juga istilahnya kayak gitu tuh, kalau nggak tahu ya tempat asal saya, teman-teman kalau kayak gitu istilahnya bukan madrasah, cuman sekolah Arab kalau nggak salah ngomongnya. Kalau mereka sekolah Arab bilangnya gitu. Jadi kalau siang pagi yang sekolah formal, terus sorenya mereka sampai malam sekolah Arab itu istilahnya. Gitu, iya. Mungkin kayak Kak Lucy itu semacam itu. Sebenarnya ketika masa kecil sampai Kak Lucy mungkin dewasa mulai cari duit sendiri juga, gimana sih? Aku tuh dari remaja udah cari duit, bukan dewasa. Jadi sebelum dewasa gue udah cari duit. Benar. Pemahaman agama Kak Lucy ketika dari kecil hingga dewasa itu, sebelum mengenal Tuhan yang baru ini nanti. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ya. Itu sebelumnya pemahaman agama Kak Lucy pribadi gimana? Ya menurut saya, keyakinan saya dulu ya itu yang terbaik. Agama saya yang terbaik, agama saya yang terbenar, Tuhan saya yang terbaik, Tuhan saya yang terbenar, ajaran saya yang terbaik, ajaran saya yang terbenar. Karena itu bawaan lahir. Bukan bawaan. Iya sih, keturunan ya. Nah, tapi bukan berarti setelah saya hijrah atau mengenal Tuhan Yesus lahir berarti baru. ini merasa ini tidak baik, enggak. Cuma saya berkata bahwa setelah saya mengenal Yesus, saya mengenal Tuhan yang sebenarnya itu aja. Sebenarnya awal panggilannya tuh kapan sih kalau sih? Kalau boleh tahu momennya. Tahun 2004. 2004 setelah akhir. Album itu berarti ya? Setelah album, 1 tahun tuh albumku promo terus ya? Bukan promo, show kemana-mana show kemana-mana kan, buat promo album itu kan kemana-mana, muter pokoknya. Iya. Jadi tahun 2004 akhir, Oktober kan saya akhirnya menikah. Menikah kecelakaan, bukan bunting. Gue harus nikah karena waktu itu aku mau ke luar negeri. Konteksnya karir juga. Aku waktu itu mau ke Jerman, sama Mas Didi AGP. Aduh, Mas Didi, kapan-kapan kita podcast ya, bahwa dirimu menjadi saksi kalau aku dulu memang mau ke Jerman. Jadi kita mau ke Jerman, kita mau aku go internasional. Jadi memang ada produser di sana yang sudah mulai kontrak. Objektifnya mau ke go internasional, mulai dari Jerman itu. Kita mau ke Jerman dan lagu juga udah disiapin. Jadi kolaborasi musisi Jerman dan musisi Indonesia. Lagunya apa tuh kalau sih? Untuk dari Indonesia waktu itu udah siapin lagu. Kalau yang di Jerman kita udah di sana aja gitu loh tujuannya. Nah intinya sebelum kita ke Jerman tuh ternyata inilah ya sesuatu hal yang pici itu kecurangan ya. Jadi suami aku ini ya akhirnya jadi suamiku ini nih tadinya cuma sebagai penghubung gitu loh. Sebagai penghubung yang akhirnya dia mengotori pekerjaan itu kan. Dan aku juga ya sebenarnya sih ini semua jalan. Aduh gimana ya, gue nggak tahu lah. Pokoknya intinya aku ya udahlah kawin aja. Itu proses. Proses kalau yang membentuk sekarang ini. Kalau misalnya mau nggak beres cerai aja gitu. Jadi aku kawin istilahnya bisnis, karena bisnis bukan karena cinta. Lebih kepada ya udahlah gue kawin aja untung aku bisa ada yang jagain gitu kan pas di sana. Tapi itu semua kan plannya manusia. Ya, plannya manusia. Jadi ternyata nggak sampai ke Jerman, aku bukannya ngurusin tentang karir aku, itu manusia sakit. Akhirnya, jadi dia tuh sakit malahan. Sakit parah banget, kena santet istilahnya. Iya, kena santet tuh suami aku dulu ya. Terus dari situlah, terus udah gitu, waktu kita juga ngurusin dia sakit,
berantakan juga. Iya, semuanya nggak sesuai. Semua, aduh, lu bayangin deh, gue kawin ternyata yang gue hadapi adalah laki-laki yang ternyata dikejar-kejar orang, dianggap dia penipu dan lain sebagainya, terus dia juga sakit. Lalu bisnis aku yang tadinya mau ke sana itu pun berantakan karena produser akhirnya tahu dia aku merit. Wah, ngamuk semua. Bener deh. Domino banget Wah, efeknya. domino lulu, kebayang nggak gimana perasaan saya saat Iya, itu. hancur. Wah, pokoknya aduh, gue mau ngomongnya juga nih baru berasa tuh sampai Mas Didi AGP-nya pun di dalamnya Mas Didi AGP ini ada perempuan penyanyi juga. Ini juga yang mengkhianati kita. Jadi dia ini macarin lah produser kita. Wah, pokoknya domino bener. Pacarin si produser kita. Lupa juga tuh nama si produser. Akhirnya si penyanyi ini yang dari si Mas Didi ini pacarin si ini, dia yang ke Jerman, tapi gunanya untuk jadi simpanannya sana gitu loh. Akhirnya dia yang ke Jerman tapi untuk pasangan, bukan untuk dia berharap dia dijadiin ini gitu. Tapi aku nggak mau pikir, tapi setahu aku akhirnya memang dia ke Jerman tapi dia pacarin tuh produser aku. Tapi intinya adalah dia juga akhirnya nggak direkamin dan lain sebagainya karena niatnya jahat kan. Ini bukan skenario sinetron, ini kejadian nyata. Dan aku kayaknya aku nggak pernah ceritain ini nih ya. Nah jadi memang udah akhirnya berantakan semua di samping itu ya. Bagaimana aku juga harus menghadapi masa lalunya nih laki-laki yang aku nikahin. Wah itu aku nggak gila, nggak down aja, aduh. Udah puji Tuhan. Iya ya. Nah udah gitu dia kesantet. Dasar aku tuh nggak punya hati jahat gitu loh. Padahal kan aku tuh bisa banget marah sama nih orang. Karena lu berantakin hidup aku gitu kan. Hidup aku berantakan banget dan berantakan lah gitu. Aku bisa ngamuk, bisa marah dan bisa nuntut harusnya. Iya. Tapi itulah aku tuh tipe orang yang nggak mau berantem begini, tapi malahan iba karena dia sakit, Rian. Dia sakit 1,5 bulan selama dia sakit itulah aku singkat aja. Justru pada saat setelah dia sakit itulah aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wow. Peristiwanya spesifiknya saat aku berdoa dengan caraku loh. Aku bawa dia, doain dia karena dia kan udah aku bawa ke rumah sakit, udah aku bawa ke guru-guru aku semua, itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang mempan. Akhirnya dia didoain sama orang-orang Kristen. Nah aku bilang ya terserah deh, yang penting sembuh. Kalau lu sembuh, gue mau cerai serius. Itu planning aku. Maksudku gini, aku nggak mau ini orang lagi sakit tiba-tiba gue tuntut lu cerai. Apa kata orang, aku nggak mau gitu kan. Masih ada hati. Iya hati, sangat. Jadi biar sembuh dulu, gue beresin. Harus selesai. Iya gitu, itu niat saya. Nah akhirnya dia didoain dengan cara Kristen. Aku nurut aja, terserah deh gitu, terserah. Oke, di Bali nih, kita ke Bali gitu. Akhirnya kita singkat aja. Nah itulah lagi pertama kali ngedoain itu dengan cara orang Kristen. Dan aku nunggu juga duduk. Iya dong, dia kan di sebelah kanan kan rame. Iya, kalau si duduk di situ. Bapaknya, iya ini dia, ini aku. Lalu si bapaknya tuh dengan ngomong gini, Lucy kita kan berdoa dengan cara Kristen, Lucy berdoa dengan cara Lucy. Ya udah, gue doa dengan cara. Dia juga nggak maksa ya waktu ini. Cuman minta. Dia mah nggak bisa ngapa-ngapa, dia mau mati kok. Enggak sih, si orang tua itu orang tuanya dia minta mertua. Sesuai keyakinan masing-masing. Oh iya dong, karena dia juga kan Islam tadinya. Mertua juga kan orang Islam semua, suami istri, anak-anak semua orang Islam. Nah, akhirnya doa dengan cara aku. Nah waktu aku lagi doa dengan cara aku, gue lagi doa nih kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Akhirnya aku baca ayat kursi Allah la ilaha illallah wa la ilaha illallah ta'ala sinatu wa la naulahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dari di situ tiba-tiba gue nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Aku rohnya belum pernah kan ngilang rohnya. Nah itu aku rohnya nggak ada di situ. Itu kalau sih gambarin sekarang seperti astral projection gitu bukan? Jadi aku tuh rohnya tiba-tiba gue lagi ada di sebuah taman. Wow. Aku ngerasa pokoknya aku nggak di situ. Dengan pakaian yang sama aku nggak ada di situ. Cuma bedanya aku nggak pakai sendal. Emang lagi nggak pakai sendal loh. Kan masuk ke rumah. Iya. Ya kan, automatically bener. Jadi sama semua, cuman di tempat lain. Dan itu sadar banget. Iya dong. Aku di tempat lain dan itu adalah di sebuah taman. Taman yang indah banget. Pokoknya indah banget. Nanti lu cari sendiri gambarannya. Jadi sebuah pohon yang besar-besar. Lalu hijau, lalu rumputnya juga hijau, tidak basah, tidak kering. Kenapa aku bilang tidak basah, tidak kering? Kan aku nyeker. Iya, bisa ngerasain. Kalau basah, menyek dong kaki gue. Kalau kering,
sakit kaki gue. Bener gak? Itu aku tahu aku nginjak rumput, tapi aku nggak rasa, pokoknya enak banget. Berlari keluarlah dari taman itu menuju ke bukitnya aja kayak Teletubbies tuh, itu lebih bagus. Nah, pokoknya aku beberapa menit di situ sampai akhirnya aku melihat sebuah di ujung sana ada sebuah baki. Baki itu tempat buah. Oke, tahu ya. Kenapa aku nggak bilang perahu, karena gede loh. Tapi kenapa gambaran aku baki? Selalu gue bilang baki. Ya memang pada saat itu gambaran aku baki. Nah, bakinya itu tiba-tiba keluarlah anggur dari dalam baki itu kan. Jadi besar. Kayak keluar gitu. Iya, keluar lama-lama keluar. Jadi terbang-terbangan. Si anggur itu terbang. Lama-lama menyinari terbangan itu akhirnya kayak sinar gitu. Sinar surya. Nah, baki itu besar banget. Kebayang gak sih itu perahu? Ya, pokoknya gede banget kan, melayang gitu kan. Nah, waktu mulai ada sinar surya itu, nah di balik baki itu dan sinar surya itu ada sebuah gerbang. Baru kelihatan begitu gerbang tuh. Nah, kalau gerbang tuh kan pintu besar gitu kan. Itu bukan pintu rumah, itu gerbang pokoknya. Karena aku tahu itu ada gerbang, nah aku mau lari dong, mau ke situ. Mau masuk. Ya, aku lari karena jauh. Jadi aku mau lari, maksudnya gini. Kalau itu gerbang berarti ada sesuatu di sana gitu kan. Jadi aku waktu aku mau lari, ini si suami kan sebelah sini. Dia lagi didoain, aku nggak tahu didoainnya apa. Pokoknya gue nggak ngeh, gue udah nggak di situ. Tiba-tiba tuh dia yang tangan kamu gini. Noel. Bukan Noel, kan manifestasi. Iya. Gitu kan. Lalu kena aku plak. Bangun. Bangun. Astagfirullah. Langsung balik. Langsung gue nyebut astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah gitu. Dan aku langsung Allah Akbar. Otak kananku berpikir, iya ya gue lagi ngedoain dia. Otak kiriku berpikir, gue tadi di mana. Jadi polemik. Misah gitu. Jadi polemik. Satu sisi aku merasa kesel, kenapa gue balik? Karena di situ enak banget, indah banget, dan gue hampir masuk ke sebuah tempat, ya kan? Sementara yang tadi kamu bilang, yang tadi saya cerita, saya kan konflik dominonya luar biasa kan. Itu doang tuh. Di luar dari situ saya mempunyai masalah yang besar banget, yang membuat saya depresi, sakit jiwa, bisa dibilang sakit jiwa. Jadi di sini saya menghadapi polemik yang gede banget, merasa rumah tangga ini yang kayak domino begini, tadi macam-macam itu. Iya, di sini lagi aku mengalami sebuah masa yang rusaknya mental hidup aku. Dari mulai kecil, remaja, sampai usia itu. Jadi aku tuh memang hidup gak pernah bahagia dan merasa hancur. Jadi banyak luka batin di situ. Luka batin. Gue gak bisa bilang luka batinnya, gue udah sakit jiwa kok. Sakit jiwa. Jadi intinya ngerasa di situ kan lagi asik banget. Kenapa gue balik gitu loh. Kayak itulah, itu pertemuan pertama. Sebenarnya bukan pertemuan ya, Tuhan menunjukkan sesuatu hal kehebatannya pertama kali sama aku kan. Karena nggak ada Tuhan di situ. Lokasi di situ, kayak suatu lokasi yang yang indah itu. Jadi kalau dibilang kita mati kemana ke surga, gue bilang iya karena gue tahu gue udah pernah ke sana gitu. Itu taman surga, itu taman. Karena berarti di balik gerbang itu loh surga yang sebenarnya, ya kan? Nah, setelah itu di penglihatan kedua apa? Nah ini baru ada Tuhan. Itu peristiwanya yang kedua nih. Beberapa hari kemudian aku tidur. Lagi tidur. Tidur, mimpilah aku. Mimpi dibawalah aku ke alam penantian. Kalau di kami dulu namanya alam barzah. Alam barzah ya. Nah, gimana tuh kalau sih? Itu warnanya tuh gelap tapi kelabu. Gelap. Kamu pernah gak ngerasain sebuah mendung tapi mendungnya nakutin? Seumur kamu ada masa di mana waktu kita mendung guntur silih berganti, bikin takut lah. Iya, bikin pernah kan? Ya. Seperti itu, tapi lebih parah lagi. Jadi lu lagi jalan di satu tempat atau apapun itu, tiba-tiba cuacanya mendung, tapi guntur, lalu gimana sih? Ini kok nggak sesuai dengan jam ya? Kok menakutkan sekali, pernah nggak? Iya. Itu. Tapi lebih menakutkan. Karena apa? Nggak nyaman itu kan? Iya, karena apa? Karena di situ aku diempet sama banyaknya manusia. Kanan, kiri, depan, belakang. Ini mah bersisi. Ini lu nempel. Ya semua orang teriak-teriak tolong gitu. Semua orang tolong. Nah, otomatis pada saat orang berteriak tolong kita minta tolong nggak? Ya ikut tolong. Iya, otomatis. Orang ketawa kita ketawa, apalagi orang ketakutan kita pasti ketakutan. Akhirnya aku tolong juga.
Kita semua nangis minta tolong. Nah, tiba-tiba waktu saat kita udah takut-takut itu di atas langit, di atas kepalaku kan langit. Aku tahu ini langit kebuka. Mendungnya itu. Iya, dari mendung kelabu itu kebuka, otomatis apa? Cerah kan? Cerah. Ada suara seorang laki-laki yang berwibawa. Suara itu berkata, "Lucy anakku, kamu mau pulang." Kamu tahu apa jawaban aku? Aku jawab dengan begitu manjanya seperti anak. Iya Tuhan, aku mau pulang. Gitu. Nanti aku kasih gambaran kenapa aku katakan demikian. Aku ya Tuhan, aku mau pulang. Jelas aku ngomong, yes Tuhan, aku mau pulang. Ngomong Tuhan. Iya. Berarti kan gue kok tahu itu Tuhan. Gitu. Lalu Tuhan bilang gini, tuh. Nah, tuhnya itu adalah rute yang biasa kita lalui. Kalau sekarang kan Google Map tuh. Iya. Kalau dulu kan kita kan kalau pulang hafal di otak. Jadi Tuhan tuh saat nunjukin itu adalah rute jalan yang biasa aku lalui. Kamu orang marah. Kalau orang tuh tahu ya arah Kebon Jeruk pinggir tol. Nah itu kan biasa aku pulang lewat situ. Lalu aku teriak gini, ya Tuhan betul aku lewat situ, ya aku pulang. Oke. Terus Tuhan bilang apa? Ya belum tentu. Waktu aku bilang kita pulang, Tuhan bilang belum tentu. Belum tentu. Terus aku bilang gini, kok belum tentu Tuhan? Tuhan bilang apa? Kamu kan mau lewat situ anakku. Jalanin aja. Nanti sambil berjalan aku akan kasih tahu pulang ke rumah Bapak. Gue gak tahu bapaknya siapa. Gue pilih bapak. Aku pikir bapakku. Kan aku manggilnya Bapak. Iya, kan mama. Aku kan orang tuaku yang laki panggilnya Bapak. Ibuku manggilnya Mama gitu loh. Pikirnya pulang ke rumah Bapak. Bapakku. Karena kan aku juga tinggal sama bapakku kan. Masih gadis. Oke. Akhirnya yuk kita pulang. Gue tarik orang. Gak tahu siapa. Siapapun. Aku pokoknya tarik. Harapanku, you narik juga yang lain. Aku pengen kita semua selamat. Gitu ya? Iya. Kamu tahu setelah aku nengok siapa yang pertama kali ketarik? Adik perempuan aku. Dan itulah yang pertama kali mujizat terjadi ternyata. Benar Tuhan. Oke, kita sekarang mundur. Kenapa waktu itu akhirnya aku bilang gini, ya Tuhan aku mau pulang. Seperti anak kecil. Karena ternyata di mata Tuhan kita itu memang seorang anak. Seperti anak-anak. Lantas, di dalam dunia barzah itu, dunia penantian. Sekarang kita tahu dunia penantian. Apapun agamanya sama. Tidak ada anak bayi, anak kecil, orang tua, rentan gak ada. Yang aku lihat semua yang penuh dengan ketakutan, semua itu muda seperti kamu dan saya begini. Jadi saya cuma mau kasih tahu, waktu kita berpulang, usiamu berapapun, di rentan sekalipun, di usia muda, bayi sekalipun, saat kamu pulang ke rumah Bapak, Tuhan akan jadikan kamu dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan manusia itu apa? Di usia muda. Itulah yang akhirnya Tuhan gambarin ke aku setelah aku sekarang jadi pelayan Tuhan. Oh ini gambaran Tuhan. Lalu waktu Tuhan bilang gini, tuh aku pulang ya. Tuhan bilang apa? Belum tentu. Kenapa? Tuhan tuh tidak tahu apa yang mau aku lakukan. Tuhan bilang apa? Kan kamu maunya lewat situ. Kamu maunya. Kok Tuhan udah tahu aku maunya sih? Bener gak? Dan aku saat itu gak ketemu jawaban aku beneran. Aku cerita aja. Tapi ternyata memang Tuhan izinkan aku. Kamu kan mau lewat situ, nah ya wis dah. Kamu lewat situ aja dulu. Nanti sambil jalan aku kasih tahu pulang ke rumah Bapak. Ternyata 17 tahun aku setelah mengenal Tuhan, aku masih tetap inginnya jalan di situ. Dan saatnya tiba Tuhan tempeleng aku, gampar aku. Tuhan bilang kasih tahu kan, aku akan kasih tahu pulang ke rumah Bapak. Dalam arti pulang ke jalan kebenaran. 2021 Tuhan tempeleng aku, gampar aku untuk sudah stop bermain-main anakku. Jangan abu-abu lagi. Iya, disitulah Tuhan buat saya kembali dan Tuhan mau saya berpulang maksudnya pulang ke rumah Bapak tuh ke jalan yang kebenaran dan Tuhan mau. Jalan pilihan Bapak. Iya, nah itulah makanya tahun 2021 until now saya mengucap syukur dan ini bukan karena hebat dan gagah saya, ini semua karena kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bisa 5 tahun ini full melayani. Itu asisten aku dia Muslim dan dia tahu banget aku gimana. Jadi kalau misalnya ada orang yang gak peduli saya kalau manusia bilang berbohong, karena banyak bukti bahwa saya tidak pernah mengada-ngada tentang cerita gitu, tentang sebuah kesaksian.
Jadi akhirnya Tuhan tuh luar biasa baik. Kalau dibilang Tuhan panjang sabar, iya memang Tuhan panjang sabar. Tapi apakah Tuhan bisa marah? Bisa marah. Tuhan 2021 marah sama aku kan. Jadi kalau Tuhan saja bisa marah, begitupun orang tua kalian. Jadi kalau orang tua kalian itu marah, jangan kau benci orang tuamu saat dia marah. Kalau dia lagi marah, berarti dia sedang mengingatkan kamu tidak berjalan dengan rule-mu. Karena Tuhan aja bisa marah, apalagi orang tua. Aku pesan buat adik-adik semua yang masih ada orang tua, kalau orang tuamu marah, jangan kau benci. Ingat, orang tuamu marah berarti dia masih sayang sama kamu. Makanya saya bersyukur Tuhan tuh marah sama saya, karena Tuhan masih tahu, disayang. ya sangat sayang. Dan sampai hari ini saya bisa ada hari ini karena Tuhan baik. Tadi kan Kak Lucy juga sempat cerita narik adik perempuannya. Ada apa di balik cerita ketika narik adik perempuan itu? Waktu akhirnya saya 2005 sedang mencari kan mencari terus saya kan. Apa benar nih si Yesus ini Tuhan? Apa benar si Yesus ini Tuhan? Saya terus cari. Ada masa di mana saya kan pergi ke gereja ini, itu semua Tuhan yang unjukin loh. Karena saya tuh orang tipe gengsi tinggi. Gua belajar tentang mau ke gereja sini, aku nggak mau ngomong sama siapa-siapa, nggak boleh orang tahu. Aku Masih tuh denial, masih separuh denial. Aku ya nggak mau lah sama sekali saat itu juga. Nah terus akhirnya aku ke gereja Tiberias. Ke Tiberias. Iya. Di Tiberias itu kan ada minyak urapan dan apa tuh perjamuan kudus ya. Oke. Nah pokoknya singkat cerita, aku nggak mau cerita yang ini. Intinya aku dapetin itu dan aku tahu gunanya untuk apa dan apa yang harus lakukan. Itu belum menjadi Kristen loh. Adik saya yang perempuan, dia tuh dulu pernah koma waktu usia 12 tahun, maybe 10 tahun, maybe kelas 4 tuh berapa ya? 10 tahun berarti. Usia 10 tahun. Dia ketabrak truk di Palembang. Lalu intinya dia koma 2 minggu. 2 minggu koma? Dia pernah koma 2 minggu waktu dia kecil. Setelah kecelakaan itu? Ya. Efeknya setelah di SMP. Efeknya agak mundur ya berarti? Ya. Efeknya itu dia SMP sampai dia SMA, yang dia rasakan dari mulai. Pokoknya SMP itu dia bilang dia kalau udah sakit kepala, sakit banget. Dia kalau udah sakit kan, kebetulan aku kan memang dari muda udah urus adik-adik. Saya tuh punya adik 4. Jadi saya punya anak sebelum berumah tangga ya, adik-adik saya 4 ini. Kenapa? Karena dari bayi saya ngurus. Dan selisihnya jauh-jauh lumayan. Sih. Jadi adik saya yang ke nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Banyak kali ya? Iya benar. Sebentar, saya kan nomor 3. Ada 4 adik. 4. Oh iya benar 4. Ini si ini ya, 4-nya. Adik yang keberapa tuh berarti? Ini adik yang ke-6, perempuan. Sendiri. Hampir bontot lah ya. Nah, dia tuh kan sakit mulu. Kalau udah sakit tuh pusing gitu ya. Sakit banget, pusing ya. Saking pusingnya saya bilang, nah pada saat setelah saya mengenal minyak urapan itu, saya mikirnya gini, kan saya suka minyak urapan ini katanya sembuh tuh, sakit apa sembuh gitu. Tapi belum Kristen ini ya. Dan aku baca Alkitab kan udah baca terus tuh, karena udah senang baca. Zaman dulu kan gue senang baca, kalau sekarang kan zamannya senang scroll gitu. Nah terus akhirnya waktu aku baca itu Yesus itu penyembuh, aku mikir, aku doain aja deh adekku pakai minyak urapan ini sama anggur perjamuan. Minyak urapan. Iya. Jadi, nah adik aku sudah tahu aku suka ke gereja, tapi dia juga tahu aku nggak Kristen. Jadi aku lagi cari kebenaran. Aku bilang gini, Dedek, ini obat katanya itu sih. Nah suamiku kan sakit ya. Singkat cerita si suami itu sudah sembuh ya, udah sembuh. Setelah sembuh itu. Iya dia sembuh, masih proses, tapi aku juga pokoknya pergumulan sendiri. Nah si adik aku ini, karena aku lihat dia sembuh, gue bilang gini, Dek, sini deh Mbak doain, ini minyaknya bagus. Pokoknya gue cerita gitu ya. Aku bilang, tapi Mbak doain ya, sini. Lu tahu gak godanya apa? Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Tolong ya Tuhan, adik aku sakit kepala. Tolong sembuhin ya Tuhannya orang Kristen. Kalau kau sembuhkan dia Tuhan Yesus. Kalau kan Tuhannya orang Kristen yang dalam nama Tuhannya orang Kristen, adikku sembuh. Doaku bukannya gitu. Masih sudut pandang orang ketiga itu. Iya memang. Karena kan gue ngerasa dia bukan Tuhan gue gitu. Walaupun udah dibaptis, Tapi tetap aku masih ngerasa cari.
adikku juga aminin, dia aminin aja dia. Amin gitu. Amin. Nah gue kasih ini sirup nih, minum sirup dong, lu minum aja. Gak jadi orang Kristen, emang Mbak juga gak jadi orang Kristen. Nah baru ku tahu ternyata dia tuh anggurnya gak diminum, cuma ininya. Tapi lu tahu, Dipakai. Ya kan gue yang minyakin, iya. kan gue yang ngobatin kelas 2 SMA tuh dia minyakin nih dalam nama Tuhannya orang Kristen. Kan mereka kan kalau doa dalam nama Tuhan Yesus, gue enggak, dalam nama Tuhannya orang Kristen. Herni sembuh. Puji Tuhan, sampai sekarang adik gue gak pernah sakit kepala. Sejak kejadian itu. Aku enggaknya gini, setelah itu dia tuh gak pernah bolos. Biasanya bolos sekolah sakit. Kalau sakit kepala banget bolos. Ya, terus gini. Lama-lama dia kan pergi biasa. Lama-lama gini, kan sadar gitu dia gak sakit-sakit. Gue bilang gini, Dek, Neng, lu kok gak pernah sakit kepala lagi sih Mbak? Enggak ya, udah 2 bulan ini. Terus dia bilang gini, iya ya Mbak ya, kok gue enggak ya? Tuh kan Tuhannya orang Kristen hebat ya. Gitu gue bilangnya. Belum ngomong Tuhan kita. Enggak dong. Nah jadi akhirnya dari situlah gue tahu penggenapan yang Tuhan kasih. Di dalam bahasa tadi apa? Yang tadi ditarik itu kan. Betul. Kenapa adik aku yang dulu ternyata Tuhan kasih mujizat pertama lewat adik. Dan kenapa aku belum percaya Yesus sudah sembuh? Karena dalam Alkitab juga ada kok orang Samaria. Iya. Itu dia mendoakan dalam nama Tuhanmu dan bisa. Sementara gue udah dibaptis kok. Gue juga udah terima Yesus, tapi dalam gambaran ngikutin, bukan hatinya, karena masih mencari. Hatinya masih gini-gini. Iya, karena kenapa aku dibaptis? Aku dibaptis itu juga karena dikejar-kejar si Yesus. Jadi dulu tuh gue anggap Yesus itu makhluk gaib. Kan suka ngomong sama gue, kalau nggak dilakukan. Sering audible gitu ya. Contoh, waktu pertama kali akhirnya aku baca Alkitab, Yesus bilang gini. Aku habis sholat, sebelum kanan, sebelum kiri, suaranya di telinga ngomong gini, Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Bacalah aku. Nggak tahu apa yang mau dibaca. Ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 1 hari itu bisa puluhan kali. Kebayangkan kesalnya? Akhirnya aku baca lah. Apaan sih yang harus ku baca? Tuhnya apa? Alkitab. Waktu ku buka-buka, ku bilang gini, astagfirullahaladzim, ini kan haram. Lalu intinya gini, emang aku bacain apa sih? Emang aku baca siapa? Tentang aku katanya. Kata yang laki-laki itu tentang aku. Terus gue tanya, emang lu siapa? Beneran? Lalu aku bilang, karena kan aku ya nggak tahu, aku nganggapnya gitu biasanya. Dia bilang. Tahu bilang apa? Yesus. Waktu aku bilang, emang lu siapa? Jawabannya Yesus. Terus gue, nggak gitu. Gue cuma gini doang. Oh, Yesus. Udah. Gue cari nih cerita tentang Yesus di mana? Ada ini Matius gue baca. Yang paling depan di perjanjian baru itu kan? Iya, itu kan Matius. Tapi kan aku nggak tahu dong. Aku baca perikop daftar isi. Oh, iya dong. Kan gue pikir ini buku. Jadi gue lihat baca Yesus adanya di mana. Dan di Lala Alkitab itu ada buku itu. Apa namanya? Baca tentang Yesus itu di mana? Matius, Lukas, Markus, Yohanes ada. Jadi gue baca dari Matius. Gue baca Matius halaman sekian. Begitu. Jadi dibimbing Tuhan semua. Wow. Jadi oke, kita baca cerita. Nah itu ya audio. Berikutnya, waktu Tuhan nyuruh gue dibaptis, Lucy anakku, baptislah dirimu beserta suamimu. Jadi aku tuh diterima dibaptis pun karena Tuhan suruh baptislah dirimu beserta suami. Langsung dibaptis, nggak mau. Gue cuekin aja. Ngeyel ya, anaknya ini. Iya ngeyel dulu ya. Terus aku bilang gini, apaan tuh dibaptis? Si suami bilang baptis itu gini-gini. Oh ya udah, cukup tahu. Baptis gini. Nah, ada masa di mana si suami ini kan udah sehat, terus sakit lagi dari Jakarta. Waktu dia sakit lagi, gue marah-marah dong. Kok sakitnya nggak sehat? Maksudnya nggak sembuh total? Disitulah aku tantang Tuhannya orang Kristen. Nantang Tuhan. Nantang. Kan gue soal dia kagak sembuh, terus gue cerainya kapan? Gitu kan? Dia sakit lagi. Ada suatu malam masuk ke dalam selimut di pelukanku lagi karena dia udah mau mati lagi kan. Udah pamit coy. Dia bilang, "Ma, aku ini maafin aku bla bla bla." Udah maaf-maafan gitu. Karena lah. dia juga rasa salah ya. Maafin aku gini-gini, gue udah pikir mau mati lagi. Marah-marah lah gue. Gue tunjuk Tuhannya orang Kristen. Tunjuk. Gue nunjuk pokoknya gue kata lu tunjuk ke kemana. Marahnya gimana Kak? Gue bilang gini, Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Katanya lu hebat ya. Katanya lu dahsyat. Katanya lu bisa ngobatin orang sakit, orang mati lu hidupkan. Kan gue baca semua gue ungkit, tau gak? Semua kebaikan yang ada di Alkitab gue ungkit sama dia. Seorang tuli di kau dengar pokoknya semua.
ini si suamiku kenapa dia sakit, enggak kau sembuhkan total, kabarnya udah sembuh kenapa masih ini gitu, masih sakit. Dia bilang, kalau kau memang hebat Tuhan orang Kristen, sembuhin suamiku 100%, aku mau dibaptis. Gila. Nah, entah banget tuh. Mau baptis si suami yang akhirnya sekarang jadi mantan suami itu, dia kalau dia hubungannya baik ya, maksudnya gini, kalau dia memang benar-benar mau bersaksi dalam nama Tuhan, silakan, apa yang kusaksikan semua benar. Kan udah jadi mantan, ya kan? Dia juga nyaksiin waktu itu katanya. Iyalah, gue bilang kalau kau sembuhkan dia 100%, aku mau dibaptis. Udah tuh gue beresin, dia tidur loh, Cok. Waktu dia tidur gue nggak mikir, besoknya lagi tiba-tiba tuh ya, inilah segala sesuatu kan kita nggak sadar. Akhirnya dia besok bangun pagi nyapu ini, seminggu 2 minggu gak ada rasa sakit. Yang mengingatkan aku siapa? Adik perempuanku. Kok sembuh? Adikku bilang, ini mundur ya sebelum adikku yang diobatin ya. Adik perempuanku bilang gini, Mbak, itu si Emas kayaknya sehat deh, itu gak pernah sakit. Iya loh. Baru gue oh iya ya, sembuh dia ya, syukurlah, alhamdulillah. Padahal gak dibawa kemana-mana. Enggak. Terus gue bilang gini, lu sembuh ya Lek gitu. Iya kan udah sembuh ya, syukurlah, alhamdulillah. Ya, kan gue masih agama gue. Oke. Baru situ audible lagi Tuhan, lu si anakku katanya mau dibaptis. Ditagih. Berkali-kali gue pergi udah mulai kerja lagi, jadi nyanyi sana. Masih nggak langsung dibaptis? Enggak, lari suaranya terus akhirnya gini, karena bolak-balik tuh suara, gue kesel kan. Lu nggak tahu sih, lu udah kejar-kejar goib. Pokoknya gue pikir Yesus itu goib dulu, bener. Karena kenapa aku nggak heran? Karena dulunya suka ngomong sama genderuwo, suka ngomong sama genderuwo, kuntilanak ya. Saya gini, indigo itu gua warna aura ya, katanya. Apa sih gue dibilangnya? Pokoknya sixth sense kali ya. Iya. Kalau indigo itu bisa meramal, Beb. Oh, beda ya? Itu indigo. Kalau aku bisa melihat al-goib, gue bisa ngomong sama al-goib gitu. Tapi gue gak pernah tanya, apaan nomor buntut gitu, gak pernah nanya. Gitu. Nah karena hal gitulah, aku bicara dengan Yesus itu gue pikir dia goib. Ya kayak gitulah mikirnya. Jadi aku gak tahu bahwa dia tuh, kalau sekarang gak berani lah kayak gitu, karena aku tahu dia itu luar biasa. Makanya Tuhan tuh, aduh anak gue gitu kali ya. Anak nakal dulu ya. Mengeyel gitu kan. Sampai akhirnya perjalanan menuju ke baptis itu akhirnya karena karena dia itu terus ngomong, akhirnya gini, ya udah aku minta dibaptis. Gue tanya sama suamiku dulu, gue mau dibaptis. Ngamuk dia loh. Dia gak mau. Ngomong, lu gila lu kan orang Islam, gila lu mau dibaptis, ntar mama lu ngegorok gua gitu. Ini serius omongan dia. Kan dia takut dong. Jangan, gila lu, bisa kacau, nyokap lu bisa ngamuk gini-gini gitu. Bener, udah pasti bener. Gue diem waktu dia bilang itu. Gak boleh dibaptis, lu orang Islam dibaptis, kacau lu gitu kan. Oke, udah. Gue diem. Ngomong lagi kan, lu gue mau dibaptis ya. Terus jadi apaan sih lu? Akhirnya gue ngomong sama gembala Kul. Nah dia udah mulai ikut-ikut Kul tuh. Terus gue mulai ikut-ikutan, gue ikutan deh gitu. Jadi gue gak ngerasa gue jadi orang Kristen, pokoknya gue ngikut. Karena pengen tahu kan. Masuklah Kul itu FA di GBI. Gue nanya deh sama gembalanya, Bu, saya mau dibaptis. Gak boleh lu sih, kan lu sih belum jadi orang Kristen, baru sih ngikut-ngikut. Oke, sekali lama-lama, Bu saya mau dibaptis. Bu, kan dia takut dong. Tapi gue gak tahu deh. Terus dia mau bilang gini, Bu saya mau dibaptis, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Gitu gue, udah kayak preman gue minta dibaptis. Singkat cerita dibaptis. Malak tuh baptisnya itu jadi. Tapi saya percaya itu semua Tuhan tuh kadang-kala memang memaksa seseorang untuk kebaikan. Karena pada saat itu memang masih ada serangan-serangan iblis, sehingga Tuhan mau membentengi kita rumah tangga ini gitu loh sebenarnya. Itu yang aku ambil ya. Akhirnya aku dibaptis dengan sementara. Tapi buat saya sekarang pun, saya kalau sedang melayani, saat dia sudah yakin kepada Yesus, even dia kita kasih pembelajaran dulu ya siapa ini, lalu tentang baptis. Dan setelah dia menerima dengan hati yang lapang dan dia percaya Yesus adalah Tuhan, dia minta dibaptis. Nggak perlu bertele-tele harus ke gereja pakai katekes. Sorry ya, bukannya saya mentiadakan itu, boleh. Tapi kalau yang saya hadapi adalah orang-orang yang memang notabene seperti saya, setelah dia menerima itu saya langsung baptis. Langsung. Karena nggak boleh ditunda menurut saya. Kalau orang ini sudah saya mau minta dibaptis gitu, baru setelah baptis ajarlah. Makanya Yesus dalam Matius 28 ayat 29 sampai 30 isinya, pergilah, beritakanlah tentang aku
baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baru ajarlah. Oh iya, urutannya. Tapi yang sekarang ini ada beberapa gereja, saya tidak menentukan sinode, mereka bertele-tele salib, menurut saya ya harus diajar dulu. Bahkan ada yang 3, 6, 9 bulan, berapa tahun. Saya tidak bilang itu tidak baik, ya itu kan aturan gereja jatuhnya. Nah, tetapi banyak orang yang pada saat akhirnya belajar tentang itu, akhirnya mundur untuk dibaptis karena kelamaan. Prosesnya terlalu lama. Nah, kalau saya pikir enggak, kalau orang tersebut memang mau dibaptis, kita tidak boleh menunda. Baptislah baru ajarlah. Karena orang bisa berubah. Makanya kalau kita ngomongin tentang amanat agung, kan begitu. Amanat agung Tuhan Yesus itu adalah Matius 28, 29, 30. Pergilah tuh kita nih diutus kita untuk pergi. Ikut kemana Tuhan mau. Iya. Lalu baptislah dalam nama pergilah, beritakanlah tentang aku. Ngomong dulu, iya dulu, sharing kasih dulu. tahu, kesaksian, bersaksi. Ini kayak aku nih lagi menyaksikan, ngomong sama siapapun bersaksi. Lalu baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita harus membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kalau bisa bertanya, berarti kamu nggak membaptis ya? Pada saat saya sebelum jadi pendeta, saya nggak bisa membaptis. Saya harus panggil teman saya yang sudah memang ada menjadi pendeta, ya. Lalu ajarlah mereka. Nah, ajarlah berarti apa? Baru kita muridkan. Muridkan, baptis dulu baru dimuridkan. Iya, kan memang urutannya gitu. Ajarlah seperti itu. Itu pemuritannya. Itu berarti timelinenya kalau sih baptis itu setelah kejadian suami sembuh itu juga, terus adik juga sembuh itu? Setelah aku dibaptis. Setelah dibaptis baru. Berarti itu baptis suami sembuh dulu terus. Enggak. Bukan, iya padahal gue lupa deh ya. Pokoknya itulah ya. Pokoknya gini, even aku udah dibaptis sekali, masih belum percaya total. Bukan. Hatinya belum. Aku nggak bilang aku orang Kristen. Oh, nggak terbuka. Iya, tapi intinya aku memang nggak pernah bilang, dengar ya, meskipun gue udah dibaptis, gue bukan menjadi orang Kristen. Jadi aku tetap, walaupun aku ke gereja sini, oh iya, lu sih Islam, iya percaya Yesus, tapi aku orang Islam. Udah gitu. Masih ngomong aku orang Islam. Aku intinya pada saat itu pemikiranku cuma begini. Aku mengucap syukur, alhamdulillah, karena aku mengenal Yesus sebagai Tuhanku. Itu aja. Tidak tentang agamaku. Mengucap syukurnya masih alhamdulillah. Iya, karena memang gitu. Intinya gue nggak tahu. Pokoknya pola pikir aku saat itu adalah aku sedang bercumbu dengan istilahnya mengenal Yesus tuh benar-benar gitu ya. Jadi aku taunya Jesus only. Pokoknya Yesus buat aku, dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala buat aku gitu. Pemahamannya dulu pemahaman seperti pribadi itu. Aku, karena aku kan orangnya sombong banget, gue nggak mau diajar. Jadi gue mau jadi diajar sendiri, ya kan? Dan itu selama 17 tahun. Oh no. Gini, setelah itu akhirnya aku benar-benar 2011 habis anakku yang kedua, aku pindah ke Bali. Nah, disitulah aku benar-benar juga sudah mulai membuka diri. Mungkin juga karena lingkungannya beda sih, karena orang-orang yang di Jakarta juga masih tetangga baru, teman baru semua. Jadi lebih open. 2016 balik lagi Jakarta, ya udah balik lagi dengan selubungnya. Jadi tergantung tempat ketika kayaknya. Jadi ketika 2011 sampai 2016 tuh di Bali dipindahkan lingkungan baru terbuka. Terus balik Jakarta lagi 2016 gini lagi. Iya. Iya. Jadi intinya adalah aku dulu masih takut bicara tentang keimananku pada saat itu. Makanya benar 17 tahun. 17 tahun tuh konteksnya aku on and off-nya. Bukan on off tuh kalau on off kan berarti gue nggak percaya Yesus dong. Lebih kepada tidak mau mengikrarkan diri di hadapan. Buka tutupnya lah ya. Jadi buka tutupnya masih sampai 17 tahun. Pokoknya tidak mau mengikrarkan diri bahwa yes aku orang Kristen. Bahkan aku ngajarin anakku pun berbohong. Hanya guna untuk supaya aku bisa ngajarinnya berbohong. Begini. Waktu misalnya kita lagi ada acara apa, gue bilang sama anakku, jangan bilang kita orang Kristen. Serius loh. Bener. Bukan ajaran kebenaran saat itu. Aku ngomong sama anakku, kalau misalnya lagi kita tempat mama gitu, acara-acara artisnya mama, aku bilang, kakak jangan bilang kita orang Kristen. Nggak boleh. Iya ma, masa namanya masih anak-anak kan. Dan anak-anak aku juga, aku ajarin 2 agama. Serius. Dualisme berarti. Oh iya, karena aku mau dia memilih agamanya dengan baik. Waktu 2016 ada di Jakarta,
neneknya ngajak dia sholat, lalu neneknya ngajak dia ke musola. Waktu aku kerja kan 2016 kan kami mulai di pos kan, bisa, dan kami tinggal di rumah orang tua. Anak-anak diajarkan, saya nggak marah. Tapi abis itu saya ajarkan lagi. Jadi harus belajar Islami lewat aku kan. Ajarin gini-gini. Ada satu masa anak-anak aku pulang dari terawih nih yang gede. Lalu dia bilang ini, "Mah aku nggak mau jadi nggak mau mah. Aku maunya jadi orang Kristen aja." Kenapa saya nggak mau capek karena gini-gini nggak usah aku sebutin ya masalahnya. Namanya anak-anak. Benar ya, ini pilihan kakak ya. Berarti kakak jadi full Kristen. Jadi dia aku percayanya gini loh. Saya walaupun dia anakku lahir dalam keadaan aku percaya Yesus dan aku percaya akhirnya dia Kristen gitu kan. Tapi memang KTP kakak kita sih Islam sih ya. Iya benar, KTP kakak kita Islam. Cuma kan ada surat penyerahan anak. Adalah surat penyerahan anak. Surat penyerahan anak. Iya intinya gitu. Aku KTP masih Islam. Gue baru ganti KTP 2023 Islam ke Kristen tuh. Baru. Setelah 2021 yang aku bilang tadi aku mulai dengar apa kata Tuhan. Disentil lagi kan. Enggak 2023 kan 2021 kan digampar Tuhan kan. Ya, digampar Tuhan. Ya itu aku bilang tadi 17 tahun. Ya udah singkat cerita sampai hari ini ya aku go flow ikutin apa maunya Tuhan. Dan terbuka secara nyata setelah 2021 itu. itu. Sangat-sangat. Sekarang mau tanya. Bukan terbuka lagi, akhirnya benar apa kata Tuhan. Dan aku nih ya, aku baru obrolan nih kamu. Waktu aku sudah mulai dapetin kasih mula-mula dan jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, aku pernah menulis di sebuah kertas. Aku bilang gini, Tuhan Yesus, aku siap jadi laskarmu. Kalau nggak salah ya, laskarmu atau kayaknya nggak mungkin jadi pelayan. Aku bilang, aku siap jadi laskarmu. Dan gue nggak tahu kan. Ternyata aku baru diingatkan Tuhan, aku pernah menulis itu, makanya Tuhan sekarang jadikan aku laskar. Wow. Tapi walaupun tulisan itu nggak ada sekarang, maksudnya nggak tahu kemana namanya. Gue tapi ingat kan pernah nulis gitu. Wow. Saking lagi jatuh cintanya sama Tuhan Yesus, hebat, keren banget nih Tuhan Yesus. Gue siap mengabdi buat lo gitu kan. Jadi aku pernah nulis dan aku bingkai-bingkai. Dan sekarang jadi agenda aku. Sekarang dan makanya sekarang gila ya Tuhan Yesus. Ternyata memang itu janjiku dan Tuhan genapi dengan caranya, bukan caraku. Kalau caraku nggak mau. Nggak mungkin seperti itu. Orang hidupnya abu-abu tuh saksinya. Ya, abu-abu ya. Ketika 2021 tuh momennya gimana sih kalau Sus? Aku kena COVID. COVID kedua. Itu COVID kedua Delta. Itu Delta. Aku tahu Kak Lucy juga sempat di podcast cerita juga tentang Delta itu. Sakit banget. Karena mertuaku juga pernah kena Delta, dua-duanya itu sampai tutup toko 1 bulan. Karena memang Delta tuh itu paling sakit. Delta itu paling sakit mematikan. Iya, nggak cuma sakit tapi deadly itu. Iya betul, karena banyak yang mati kan. Nggak tahu ya virusnya bikin sesak nafas. Nggak juga tadi sekarang kan dengan tahun ini kita baru tahu bahwa itu semuanya konspirasi. Cuman karena terornya Delta ketika itu mungkin masifnya lebih itu kan. Iya betul. Settingannya Delta tuh lebih lebih serem gitu ya. Jadinya orang pada wah gila nih Delta. Dan kasus kematian tuh paling tinggi pas Delta itu. Iya betul, setuju. Kena itu pas di Jakarta berarti. Iya aku memang udah di Jakarta. Kan 2016 udah di Jakarta. Jadi pas aku kena Delta itu aku ngerasa tuh yang udah sakit banget. Badan udah kayak ditusuk-tusuk, napas sudah sesek. Terus udah lihat media juga kan. Ya orang teman-teman gue mati terus. Bahkan di sekitar rumah tiap hari itu bendera kuning gak pernah turun. Ya kan? Ya. Hari-hari aja. Dulu pas Delta tuh di masjid toanya aktif. Innalillahi. Sehari berapa kali? Tempatku ya? Tempatku juga. Sehari berapa kali gitu kadang. Kok serem banget ya. Sampai aku juga dulu tuh mandi alkohol. Jadi aduh aneh-aneh lah orang waktu itu tuh kan ya kekhawatirannya tuh benar-benar tinggi karena kita juga nggak mengandalkan Tuhan ketika itu. Kalau aku merasa loh ya nggak mengandalkan banget orang manusia. Bagaimana orang pada kagak ke gereja? Iya, gereja ditutup itu benar-benar setan saat itu masif banget. Iblis masif banget ketika itu gila banget. Betul. Sampai makanya pada saat itu Dek, apakah kita berpikir akan ada hari ini? Enggak kan? Kita berpikir pada saat itu, Tuhan,
kapankah ini berlalu? Iya. Apakah ini akan terus-menerus kita hadapi seperti ini? Benar nggak? Betul. Kita pemikirannya kayak gitu loh. Kita tuh bisa lewatin 2021, 22, 23, 24, 23 ya? Dia 3 tahun 2022, 2023. Kan 20, nih 20 akhir. 3 tahun itu. 20 kan 20 akhir nih aku tahu ya. Karena waktu itu aku lagi masih stripping Jangan Panggil Gua Pak Haji. Itu di akhir bulan November itu udah mulai. Ya kan November mulai lockdown kan. Iya. November lockdown itu langsung berhenti semua sinetron gila itu. aku. Nah terus karena aku ingat Desember itu aku kena virus yang pertama. Nah baru masuk ke bulan Mei. Mei itu aku kena yang Delta. Yang Desember tuh yang anosmia doang kayaknya biasa. Ya pokoknya yang COVID, yang awal. COVID berapa sih namanya? COVID awal 19 ya. COVID-19 iya. 2021 itu yang parah-parahnya tapi nggak di rumah sakit kan kalau sudah. Karena aku kan sendirian punya anak.